Mbak Putri silakan duduk. Terima kasih. Oke, ini Mbak Putri yang kemarin menghubungi saya. Iya, ibu saya yang Saya Zarani, mungkin sebagai konselor di sini yang akan membantu permasalahan Mbak Putri nanti. Di sini Mbak Putri dari mana nih? dari sini saya dari rumah ibu. Gimana perjalanannya ke sini? Cukup jauh karena perjalanan sini lumayan sih. Mana saya dari bahasa kan ibu. Apa Mbak Putri di sini? Aku kesini naik motor sendiri. Kesibukan Mbak Putri akhir-akhir ini apa nih? Kesibukan saya akhir-akhir ini itu ya kuliah doang, sibuk kuliah paling, terus di rumah kan kayak kerja tugas, kerja kelompok, terus beres-beres gitu aja sih. Mbak Putri kuliah semester berapa nih? Saya baru semester 3 sih. Lumayan ini ya, sudah berjalan baik. Mbak Putri kuliahnya jurusan apa? Aku jurusan BK Bu. Oh, FK ya maksudnya. Oke, jadi ada hal apa nih yang membawa Mbak Putri datang kemari? Jadi saya tuh kesini itu karena saya tuh merasa ada masalah kecemasan gitu dulu di diri saya. Jadi saya tuh kayak sulit untuk berhadapan dengan orang-orang banyak gitu. Mungkin dari kita akan melakukan diskusi atau konseling ya Mbak Putri. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Mbak Putri sudah pernah melakukan konseling sebelumnya? Sebelumnya saya belum pernah sih, ini pertama kalinya. Tapi tadi kata Mbak Putri bilang konseling, jadi Mbak Putri udah tahu mungkin atau pernah baca-baca di buku atau website tentang apa sih konseling itu? Sebelumnya saya udah pernah dari tahu sih Bu. Jadi kalau yang saya tangkap itu hubungan konseling itu kayak curhat gitu Bu. Terus curhat tentang masalah yang dialami konseling atau misalnya saya gitu. Oke, betul ya, itu Mbak Putri tadi. Konseling itu adalah proses bantuan yang dilakukan konselor pada konseling untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Ya, untuk tadi kita konseling, mungkin durasi konseling kita ini akan berjalan 20 sampai 25 menit. Kira-kira kelamaan nggak? Enggak sih Bu, lumayan. Saya sih bentar doang. Oke, karena kita mau konseling, di konseling sendiri itu kan mungkin Mbak Putri juga sudah sedikit-sedikit belajar di kuliahnya tentang asas-asas nih, tentang ada asas kerahasiaan yang dimana cerita yang Mbak Putri itu kan tetap simpan di diri saya sendiri karena takut, karena Mbak Putri itu takut untuk saya sebenarnya. Terus juga kan ada keterbukaan nih, Mbak Putri harus terbuka sama saya untuk menceritakan dan memberikan informasi terkait permasalahan yang Mbak Putri hadapi. Nah, nantinya saya akan membantu menyelesaikan masalah. Saya pun akan terbuka untuk mendengarkan cerita Mbak Putri dan menghormati dalam proses ini. Kemudian ada kesukarelasan nih yang seharusnya konseling itu dilaksanakan memang secara sukarela tanpa ada mungkin paksaan dari orang lain. Ya, kalau Mbak Putri sendiri datang kemari itu disuruh orang atau gimana? Saya datang kemari atas kemauan diri saya sendiri tanpa disuruh orang lain. Oke, bagus ya kalau gitu. Terus yang berikutnya mungkin ada penertiban, walaupun mungkin perjalanan sekitar 20 sampai 25 menit, tapi tetap berjalan dengan normal yang ada. Dan yang terakhir adalah kemudian yang harapannya Mbak Putri bisa menimbulkan
akibat dari proses konseling kita hari ini. Mungkin dari penjelasan yang saya jelaskan tadi, apakah ada yang perlu ditanyakan sebelum memberi agar kita bisa langsung mulai proses konseling? Gak ada sih Bu, sudah cukup. Oke, kalau boleh sekarang Mbak Putri bisa memulai menceritakan ceritanya. Jadi saya tuh punya permasalahan kecemasan gitu Bu. Jadi saya tuh merasa cemas kalau berhadapan dengan orang banyak kayak presentasi gitu. Saya kayak merasa cemas, takut gitu Bu. Oke, kecemasan yang Mbak Putri sampaikan itu kapan dimulai? Kapan Mbak Putri merasa kalau cemas dan Kalau mulai merasa cemas mungkin dari SMP ya Bu. Saya mulai merasa cemas, terus takut gitu buat maju atau berhadapan dengan orang banyak. Lama ya, Bu. Jadi apa sih yang Mbak Putri rasakan kalau Mbak Putri sedang maju di depan kelas untuk menyampaikan? Kemudian ya, saya tidak merasakan. Saya mulai merasa cemas, terus takut gitu buat maju atau berhadapan dengan orang banyak. Lama ya, Bu. Jadi apa sih yang Mbak Putri rasakan kalau Mbak Putri sedang maju di depan kelas untuk menyampaikan? Kemudian ya, saya tidak merasakan. Kalau yang saya rasain itu, saya tuh kayak merasa kayak cemas, takut, terus deg-degan gitu Bu. Kayak kadang sampai badan saya tuh kayak agak gemeteran, tangan saya gemeteran gitu. Sebelumnya pernah ada trauma atau kejadian yang memicu Mbak Putri ini cemas gitu? Kayaknya, oh iya ada Bu. Jadi pas SMP itu saya kan sebenarnya emang orangnya belum pede ya. Terus pas saya maju, saya tuh salah ngomong gitu Bu. Diejek kayak karena saya mau salah ngomong gitu kan Bu. Terus dari situ saya makin takut, makin cemas gitu kalau maju ke depan. Oke. Tingkatan kecemasan Mbak Putri ini kan sudah dimulai dari SMP ya, mungkin cukup lama. Kemudian di perkuliahan juga pastinya ada presentasi-presentasi yang akan dilalui. Mungkin saya boleh tanya dari 1 sampai 10, mungkin tingkat kecemasan yang Mbak Putri rasakan saat maju ke depan kelas itu di angka berapa? Kalau saya mungkin di angka 8 ya Bu, karena menurut saya lumayan, kecemasan saya itu lumayan tinggi lah Bu. Oke, itu saya paham ya, Mbak Putri merasakan kecemasan itu, mungkin itu sangat mengganggu keseharian Mbak Putri. Saya juga berterima kasih nih Mbak Putri sudah berani menceritakan kecemasannya kepada saya dan berani datang ke kemari itu untuk memperbaiki untuk lebih baik lah ke depannya seperti itu. Oke, dari cerita Mbak Putri tadi tentang kecemasan dan deg-degan, mungkin sempat gemeteran juga, apalagi itu udah dimulai dari SMP yang cukup lama. Saya akan mengajak Mbak Putri melakukan sebuah teknik esensitisasi sistematis yang nantinya teknik ini tuh akan pelan-pelan bertahap untuk membantu membuat Mbak Putri itu merasa lebih tenang dan ya mungkin nanti akan terbiasa untuk berbicara di depan banyak orang gitu ya. Dalam sistem ini itu kita akan mengatur skala nih. Misalnya nih, yang pertama, kalau Mbak Putri bicara dengan satu orang teman yang sudah dekat, apakah merasa cemas? Enggak sih Bu, saya kalau di depan orang yang udah dekat sama saya biasa aja gitu. Oke,
Kalau yang mungkin skala tingkatan kedua itu berbicara dengan satu circle nih, dua sampai tiga orang atau dua atau lebih. Kalau sama si satu circle sih meskipun 2 atau 3 orang saya belum merasa cemas sih. Cuma mungkin kalau di depannya meskipun cuma 2 atau 3 orang tapi belum deket banget saya agak merasa cemas sedikit sih. Oke, nah untuk yang ketiga, apakah Mbak Putri merasa cemas ketika melihat seseorang presentasi di depan kelas? Kalau lihat orang presentasi di depan kelas sih saya nggak cemas, cuman kalau misalkan saya lagi nunggu presentasi, nah itu saya cemas. Terus saya juga kayak apalagi kalau yang sebelum saya ini presentasinya bagus gitu ya, saya sih pengen bisa kayak gitu juga, tapi saya tetap aja gitu cemas gitu. Oke, ini untuk yang keempat, melakukan presentasi secara berkelompok. Nah, di dalam presentasi kelompok itu kan biasanya ada bahasan-bahasan yang dibagi per anggota untuk menyampaikan pendapat itu. Mbak Putri sudah mungkin pernah melakukannya. Mbak Putri merasa cemas itu ya? Iya. Dan mungkin untuk tingkatan yang kelima itu mungkin presentasi secara mandiri di depan kelas bersama kelompok. Jadi skala 1 sampai 5 tadi mungkin Mbak Putri sudah bisa di tingkat yang ketiga. Oke. Untuk nggak apa-apa banget ya, Mbak Putri nggak usah merasa terkecilkan, walaupun kita kan setiap orang kita berproses. Jadi saya mengajak Mbak Putri untuk melakukan teknik relaksasi. Teknik relaksasi ini pernafasan kayak 4-6, yaitu 4 detik untuk menarik nafas melalui hidung, kemudian 6 detik untuk menahan, dan 4 detik lagi untuk menghembuskan nafas lewat hidung. Teknik ini tuh bisa diulang 2 sampai 3 kali atau lebih sampai Mbak Putri itu merasa lebih tenang dan bisa mengontrol kecemasan itu. Mungkin boleh dicoba ini pernapasan sekali atau 2 kali sekali. Sedikit sih karena baru 2 kali juga ya. Itu bisa melakukan mungkin saat tadi menunggu giliran presentasi itu mungkin bisa kemudian itu ya rasa sedikit lebih tenang sedikit sih karena baru 2 kali juga ya. Itu bisa melakukan mungkin saat tadi menunggu giliran presentasi itu mungkin bisa melakukan teknik relaksasi itu. Kemudian saya juga mengajak Mbak Putri untuk melakukan teknik visualisasi positif. Nah, dimana saya minta Mbak Putri untuk membayangkan audiens yang banyak, mungkin kelas itu kelasnya ada berapa orang? Kira-kira kelas saya itu ada mungkin hampir 40 orang. Oke, lumayan ya. Mbak Putri bisa membayangkan kalau audiens yang sedang memperhatikan Mbak Putri adalah teman akrab Mbak Putri dan sudah sering ngobrol atau curhat atau berbagi keresahan bersama gitu ya. Saya meminta Mbak Putri untuk membayangkan audiens yang banyak itu adalah semuanya teman akrab Mbak Putri. Jadi sehingga Mbak Putri itu gak takut untuk salah ngomong gitu kan, karena memang teman-teman itu kan sudah menerima Mbak Putri apa adanya. Mungkin
kedepannya kalau sudah masih saya bakal coba ngebayangin orang di depan saya itu adalah teman-teman dekat saya yang nggak peduli kalau saya itu mungkin salah ngomong atau buat kesalahan. Oke, ya itu udah sangat baik. Oh begitu ya Bu, jadi mungkin dengan membayangkan orang yang saya hadapi atau orang-orang yang di depan saya itu adalah teman dekat saya, mungkin bisa membantu saya dan melalui. Iya betul Putri. Untuk sesi kita kali ini, Putri sudah bisa mengumpulkan belum nih apa yang Mbak Putri dapat dari sesi kita kali ini. Mulai dari yang saya bisa simpulkan ya Bu, mungkin kalau yang tadi yang kami mungkin kalau saya presentasi dengan banyak orang saya itu bakal berpikir positif, terus gak usah pikirin kayak apa yang kalau orang lain ngomongin itu mungkin biar saya lebih pede dan mungkin jadi percaya diri yang saya bisa membayangkan mungkin orang-orang yang di depan saya itu adalah teman-teman dekat saya, jadi saya tuh lebih pede gitu. Terus mungkin kalau misalkan kayak saya giliran untuk presentasi atau sebelum presentasi itu saya itu mungkin bakal nerapin yang tadi teknik relaksasi tadi yang pemanasan tadi biar saya tuh mungkin jadi ya mungkin bisa jadi lebih tenang, terus cemas saya itu jadi lebih hilang gitu. Bagus sekali Mbak Putri mengatakan ya. Betul banget tuh Mbak Putri, yang sudah bagus mengumpulkannya. Memang sesi konsul kita kali ini untuk kemudian dan membantu Mbak Putri bisa mengumpulkan dari permasalahan kecemasan Mbak Putri tadi. Oke, kalau gitu mungkin sesi konsul kita kali ini saya rasa berjalan dengan baik dan lancar. Kita bisa menyelesaikan sesi konsul kita kali ini. Tapi apabila Mbak Putri masih ada hal yang harus didiskusikan, jadi Mbak Putri bisa langsung menghubungi saya untuk kita bisa bertemu lagi, atau ya apa juga untuk terkait sekedar bertanya, saya sangat terbuka sekali. Apalagi saya juga mungkin menunggu update perkembangan dari penurunan skala kecemasan yang Mbak Putri miliki. Itu yang penting. Ya begitu. Mungkin nantinya saya bakal terus komunikasi dengan Ibu mungkin chat atau nanti ya. Sebelumnya saya terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi tentang masalah saya ini. Terima kasih banyak ya Mbak Putri. Di sini Putri mau langsung atau tidak? Saya mau ini Bu, mau teman saya soalnya saya mau kerja kelompok. Kerja kelompok ya. Gimana ya Mbak Putri dulunya? Ya terima kasih Bu. Ya. Ini saya ada